Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Now please. Everything to our prophet. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Greeting to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, Ibu? I'm good. How about you? Alhamdulillah, I'm fine, thank you. Okay. Get ready. Before study, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okay, before we start learn about informatika, let me check who is absent today. Who is absent today? Nobody or Nufus? Nufus ada? Ada nggak? Nggak ada. Oke, berarti yang nggak hadir Nufus siapa lagi? Oke, berarti yang nggak hadir hanya Nufus. Ya, oke, thank you. Nah, sekarang ada yang tahu nggak kita mau belajar apa? Enggak? Sistem komputer Dan? berpikir komputasional. Oke, jadi sekarang itu kita akan belajar tentang sistem komputer dan berpikir komputasional. Ini kalian sudah pernah belajar belum sih? Bukannya sudah? Yang berpikir komputasional sudah ya? Sudah. Masih ingat? Masih. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita ulang lagi, kita review kembali materi yang sudah pernah disampaikan dan sudah pernah kalian pelajari. Dan ini ada tambahannya itu yaitu tentang sistem komputer. Nah, sekarang kalian itu selain belajar ini ya untuk menambahkan wawasannya, jadi kalian itu nanti akan menjawab pertanyaan yang sudah disediakan dan juga mengerjakan LKPD. Nah, kebetulan duduknya sudah per kelompok ya? Sudah? Ada berapa kelompok ini? 6. Ya, ada 6 kelompok. Jadi nanti kalian akan mengerjakannya per kelompok ya. Setelah itu kalian akan mempresentasikannya ke depan. Oke? Nah, tujuan pembelajarannya adalah apa? Tujuannya di sini Ibu membuat ada 5 tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengidentifikasi komponen sistem komputer. Yang kedua itu mengenal icon-icon Microsoft Word dan menjelaskan fungsi-fungsinya. Yang ketiga, menghubungkan fungsi perangkat keras dengan icon Word untuk memecahkan masalah sederhana. Jadi nanti kalian diberikan sebuah pertanyaan dan kalian bisa menjawab dengan berpikir komputasional. Yang keempat, menggunakan berpikir komputasional, yaitu ada berapa pilarnya? Ada berapa? 4. Yang pertama, dekomposisi. Kedua, pengenalan pola, abstraksi dan algoritma. Buat apa tuh? Untuk menyusun urutan kerja komputer dan Word. Nah, dan yang terakhir itu adalah berkolaborasi dalam kelompok dan mempresentasikan hasil diskusi dengan percaya diri. Jadi, diharapkan kalian bisa berdiskusi dengan baik dan juga bisa percaya diri ketika kalian menyampaikan apa yang sudah kalian dapatkan. Sampai sini paham? Ya, oke. Bukunya sudah disiapkan semua? Sudah. Alat tulisnya sudah? Hatinya sudah disiapkan untuk belajar? Sudah. Oke. Nah, di sini ada pertanyaan diskusi dulu. Ibu mau tanya, ada 2 pertanyaan yang akan Ibu tanyakan ke kalian. Yang pertama, masih ingatkah kalian apa itu berpikir komputasional? Masih ingat? Apa? Ada yang ingat? Coba boleh dibuka bukunya, sambil dibuka bukunya dicari boleh. Apa itu berpikir komputasional? Adalah, ya boleh siapa? Sebutkan nama.
Sakifah. Iya, oke Sakifah. Cara berpikir untuk menyelesaikan persoalan yang cara penyelesaiannya jika dikembangkan dapat dilakukan oleh komputer. Oke, thank you Sakifah. Tepuk tangan buat Sakifah. Oke. Ada yang mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan apa sih itu berpikir komputasional? Ada? Nggak ada? Oke, jadi thanks ya Sakifah. Jadi berpikir komputasional benar apa yang dibilang Sakifah. Untuk memecahkan apa tadi masalah yang kalau misalnya dikembangkan pemecahan masalah tersebut bisa diselesaikan dengan bantuan komputer. Yang kedua, apa yang kamu ketahui tentang komputer dan bagaimana alur kerjanya? Ada yang tahu komputer itu apa sih? Ada yang tahu komputer itu apa? Alat elektronik, ya betul. Apa lagi? Thank you Hana. Ada lagi? Alat komunikasi, ya. Komputer itu adalah alat elektronik yang bisa buat semuanya ya. Alat elektronik yang masuk ke teknologi gitu. Apalagi alur kerja komputer. Ingat gak alur kerjanya seperti apa sih? Pertama, kita punya data. Terus apa lagi? Ingat alur kerjanya? Diapain? Ya, habis itu proses output atau penyimpanan atau di save. Oke. Ada beberapa yang masih ingat dan beberapa yang memang sudah lupa. Oke, gak apa-apa. Jadi sekarang waktunya kita untuk belajar lagi biar lebih paham. Nah, di sini ada berpikir komputasional. Tadi kan dibilang ada berapa pilar? 4. Yang pertama yaitu dekomposisi. Iya, pertama dekomposisi. Coba ada yang bisa tolong bantu jawab, bantu bacakan. Siapa yang bisa membacakan dekomposisi? Raise your hand please. Oke, halo Wak. Halo dulu. Dekomposisi memecah masalah yang besar dan kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah diselesaikan. Oke, thank you Halwa. Jadi dekomposisi adalah apa? Punya masalah yang besar dan kompleks. Habis itu diapain? Dibagi, pecah. Jadi masalah yang lebih kecil. Yang kedua, tidak mau baca? Mengidentifikasi kesamaan, pola atau tanda masalah atau data yang dapat membantu menemukan solusi yang efisien. Oke, thank you Vida. Yang kedua itu adalah pengenalan pola, yaitu mengidentifikasi kesamaan. Kesamaan dari mana atau pola dari mana? Itu pola dari masalah-masalahnya sebelumnya yang pernah terjadi. Jadi kita itu mengambil, oh dulu udah pernah nih ada masalahnya itu, oh ternyata ada cara mengenali pola-polanya, oh sama seperti itu gitu. Terus yang ketiga adalah siapa yang mau membacakan? Oh Hana dulu. Hana. Abstraksi, mengidentifikasi informasi yang tidak relevan serta mengabaikan detail yang tidak perlu untuk fokus pada esensi masalah. Oke, thank you Hana. Jadi abstraksi itu adalah apa? Mengidentifikasi informasi, tapi yang pentingnya aja. Berarti yang tidak penting dibuang atau diabaikan. Nah, yang terakhir apa? Siapa yang mau baca? Iya, silahkan. Mengembangkan serangkaian langkah-langkah yang terstruktur, logis, dan sistematis untuk memecahkan masalah atau mencapai tujuan. Oke, thank you Nak. Yang keempat itu adalah apa? Algoritma. Algoritma itu adalah mengembangkan serangkaian langkah-langkah yang terstruktur. Jadi langkahnya itu harus terstruktur, nggak boleh kebalik-balik antara langkah pertama sama langkah terakhir. Itu nggak boleh kebalik ya. Jadi algoritma harus terstruktur, harus logis dan sistematis. Agar apa? Agar memecahkan masalahnya itu dan mencapai tujuan yang kita inginkan. Oke, jadi sekarang boleh sambil dicatat dulu berpikir komputasionalnya, khawatir nanti kalian lupa. Oke, sudah? Sudah? Oke, sudah. Kalau sudah, mari kita lihat lagi ke depan. Nah, selanjutnya, ini kan tadi kita bakal ngomongin tentang sistem komputer atau komponen-komponen di komputer ya. Komputer dan penyusunnya. Ini komputer dan komponen penyusunnya. Masih ingatkah apa itu komputer? Tadi kan Ibu udah nanya ya. Komputer adalah apa? Alat otomatis yang dirancang untuk program menyimpan perintah dan hasil sedang menghasilkan output berupa informasi. Oke.
Jadi ini kan kalian sudah per kelompok ya. Sebelum nanti biar kalian lebih paham lagi, ini ada flashcard ya. Ada flashcard, isinya itu ada 32 flashcard, isinya ada dua macam. Yang pertama ada beberapa jenis dari hardware. Yang kedua itu ada apa? Icon-icon dari Microsoft Word ya. Nanti silahkan kalian lihat per kelompok ya. Ini untuk flashcardnya dulu biar kita mudah kalian bisa menyebutkan perangkat-perangkat yang ada di sini. Minta tolong perwakilan setiap kelompok maju ke depan. Ayo kelompoknya, tolong maju ke depan. Maju dong. Oke, nah biar kalian lebih paham lagi, kalian kan sudah mendapatkan ini ya, sudah mendapatkan flashcardnya, betul? Silakan coba sekarang kalian pisahkan yang mana sih yang jadi hardware dan yang mana yang menjadi icon-icon dari Microsoft. Ya, coba. Yang lainnya silakan dipisahkan dulu antara icon dan juga antara Microsoft Word. Icon Microsoft Word sama hardware-nya. Yo, dipisahin dulu. Sudah dipisahkan? Sudah, oke. Nah, kalau sudah, secara berkelompok dilihat lagi. Sekarang kita lihat bagian yang hardware. Gambar hardware-nya kalian lihat secara berkelompok bareng-bareng. Ya, yang hardware. Coba sekarang kita mulai satu-satu. Yang manakah gambar hardware tersebut yang masuk ke dalam input device? Keyboard. Dipisahin coba kalian bareng-bareng discuss bareng-bareng yang mana yang jadi input device, yang mana input device. Ya, input device tadi apa? Input device apa? Alat untuk memasukkan data. Ayo, yang mana kira-kira yang menjadi input device? Dipisahin ya. Dipisahin input device sudah. Menurut kelompok kalian, yang manakah yang menjadi input device? Sudah? Oke. Kalau sudah, yang input dulu ya. Yang kedua, yang manakah yang menjadi output processing device yang mana processing? Tadi kan sudah tuh. Yang menjadi processing device dipisahkan. Sudah? Sudah ya? Sudah belum? Ayo, yang processing tadi kan udah input. Data diinput dimasukkan. Habis itu data diproses pakai siapa tuh? Lanjut ya. Yang ketiga, manakah yang termasuk menjadi output device atau perangkat keluaran, perangkat yang menampilkan? Oh iya, menampilkan di sini nggak hanya menampilkan gambar, tapi ada apa aja nak? Suara juga ada ya. Jadi nggak hanya gambar, tapi juga output suara. Silakan dicari yang mana jadi input, output, dan proses. Sudah? Sudah? Oke, and the last one is perangkat penyimpanan. Yang manakah yang menjadi perangkat penyimpanan? Perangkat penyimpanan ada primary, ada secondary. Primary itu yang sementara, penyimpanan sementara. Yang secondary itu adalah penyimpanan yang jangka panjang. Bisa portable dan juga bisa yang ada di sana, tidak dipindah-pindah. Sudah? Nah, jadi ada berapa jenis tadi hardware-nya nak? Hardware-nya sayang? Ada 4. Jenis hardware-nya 4. Yang pertama perangkat input sudah ada? Sudah. Perangkat proses sudah? Perangkat output? Dan terakhir perangkat penyimpanan? Oke ya, sudah semuanya. Dilanjut itu tolong jangan diapa-apain ya. Dipisahin dulu aja biar kalian mudah. Nah, setelah itu tadi ada hardware, sekarang ada namanya apa? Software, perangkat lunak. Jadi kita akan membagi si software ini jadi 2. So lihat, attention please. Oke, tolong lihat ke depan. Jadi di software atau di perangkat lunak ada 2 ya. Yang pertama namanya apa? Sistem operasi. Dan yang kedua? Aplikasi. Iya, pernah dengar gak istilah sistem operasi?
Pernah? Terus aplikasi. Sering kan kalian pasti main aplikasi itu? Iya, tapi tahukah apa itu? Nah, ini pengertiannya. Itu ya fungsinya dari icon yang ada. Nah, ini kesimpulannya, komputer terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak yang saling bekerja sama untuk menyelesaikan tugas tertentu ya. Terus alur kerjanya ada berapa? Ada 4. Input, Proses, output, storage. ya ada input, proses, output, dan storage. Dan yang terakhir ada apa? Icon-icon. Pada mikroskopis berfungsi untuk mempermudah dan mempercepat penggunaan dalam menggunakan mikroskop Word tanpa harus membuka menu yang panjang. Oke, sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu kasih tugas? Iya. Benar ya? Oke. Jadi silakan dilihat semuanya ke depan. Mari berlatih. Hanya ada beberapa soal ini latihan-latihan kecil sebelum kalian mengerjakan LKPD yang ada. Nah, pertanyaan. Apa fungsi utama? Apa fungsi utama dari CPU pada komputer? Proses data. Belum juga ditanya ABCD-nya, nggak apa-apa. Berarti udah paham semuanya? Yang mana berarti? B. Iya. Penyimpanan data bukan? Bukan. Menampilkan gambar bukan? Bukan. Menginput data? Bukan. Yang B? Oke, coba kita lihat benar atau enggak. Ya, betul. Oke, good job. Coba kalau menyimpan data pakai apa? Pakai apa? RAM disk. Yang jangka panjang? Hard disk atau tadi? Flash disk boleh. Menampilkan gambar pakai proyektor atau monitor. Menginput data pakai apa? Keyboard dan mouse. Oke, berarti ini fungsi utama dari CPU adalah memproses data. Good job. Pertanyaan lain. Perangkat keras mana yang berfungsi sebagai memori sementara pada komputer? Emang yang A apa? Buat jangka panjang. Gambarnya yang mana? 1, 2, yang itu sama. Nih, 1, 2, 3, 4 yang mana? Oh, 1. Yang ini berarti? Ya. Oke, coba kalau yang monitor yang mana? 2. Ini fungsinya buat apa? Buat Menampilkan gambar. Kalau mouse? Ini Ya. buat apa? Inputnya pakai apa sih? Pakai tangan. Iya. Pakai tangan. Yang di input apa tuh? Biasanya ada gambar apa sih yang di sininya? Panah. Ya, gambar panah. Betul, gambar panah disebutnya sebagai pointer. Ya, apa? Pointer. Ya, pointer. Jadi kita masukin perintahnya, instruksinya menggunakan pointer yang kita gerakan dari mouse. Berarti kalau RAM apa? Yang sementara. Oh, ya menyimpan memori sementara pada komputer. Ya. Yakin? Yakin. Kita lock jawabannya. Ya. Coba ya. Survei membuktikan gitu. Jawabannya, Oke, berarti sampai 2 soal ini kalian sudah amat sangat paham sepertinya ya, alhamdulillah. Nah, berarti kita bisa melanjutkan ke mengerjakan LKPD. Minta tolong untuk perwakilan dari kelompoknya mengambil ke depan. Hai. Oke, lihat di LKPD-nya masing-masing ada berapa lembar? 2. Ada 2 lembar ya. Yang pertama apa? Lembar kerja, silakan kalian nanti tuliskan nama kelasnya, nama kelompoknya, anggota kelompoknya. Nah, di sini ada petunjuk. Bacalah instruksi dengan seksama, diskusi dalam kelompokmu, gunakan flashcard. Nah, tadi flashcardnya sudah dibagikan jadi 2 ya? Ya, sudah jadi perangkat keras dan juga icon dari Word. Nah, habis itu kalian tuliskan diskusinya itu ada di halaman kedua. Ya, di halaman keduanya silakan dilihat.
Nah, kegiatannya, di sini ada 5 kegiatan. Yang pertama, kelompokkan flashcard menjadi 2 kategori. Tadi sudah? Sudah. Yang kedua, susun urutan alur kerja menggunakan flashcard hardware. Jadi alur kerjanya tadi ada berapa? Ada 4. Ya, ada 4. Nanti itu kan ada di soal tuh ya. Yang ketiga, susun urutan penggunaan icon Word sesuai dengan skenario. Jadi di sini ada pertanyaan. Bagaimana sih cara membuat dokumen baru berisi teks? Terus bagaimana menebalkan judul? Terus menyimpan file pakai icon-icon apa aja? Silakan kalian sebutkan untuk membuat dokumen itu pakai apa. Terus menebalkan pakai apa, menyimpan filenya pakai apa. Yang keempat, diskusi ini langkah-langkah berpikir komputasional yang akan kalian gunakan. Dan yang terakhir, mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Sekarang silakan kalian lihat di yang lembar kedua, itu sudah ada pertanyaannya masing-masing. Silakan dijawab sekarang ya. Silakan dijawab sekarang sesuai dengan instruksi yang ada di sana, sesuai dengan pertanyaan yang ada. Kelompoknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Sudah? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2 sudah? Kelompok 2? Kelompok 2 sudah? Sudah. Kelompok 3? Kelompok 4? Sudah. Kelompok 5? 6? Udah. Oke, berarti kalau misalnya sudah semua, kita akan presentasi. Tadi yang sudah selesai duluan kelompok berapa? Siapa yang mau presentasi duluan? Kelompok 3. Kelompok 3 sudah siap? Oke. Jadi sebelum kelompok 3 maju, yang lainnya minta tolong untuk apa? Untuk ketika ada yang di depan diam dan mendengarkan. Oke, silakan kelompok 3 boleh maju, bawa kertasnya dan bawa jawabannya ya. Silakan maju ke depan. Oke, jadi ketika presentasi silakan sebutkan nama, sebutkan jawabannya, dan juga tutup, selesai. Lihat ke depan semuanya. Agak maju anak. Nggak apa-apa agak majuan biar nggak terlalu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 3. Anggota kelompok kami ada Safira Atalia Spinor, Jifara Sari Fahira, Zakia Kamila, Zara Zalika Fadli, dan Hana Hania Askia. Soal nomor pertama, sebutkan 3 contoh perangkat keras yang kalian tumpang pada flashcard. Jadi yang pertama kita ada monitor. Coba ditunjukin ke temennya, yang mana monitor? Oke, lanjut. Yang kedua kita ada mouse. Dan yang ketiga kita ada speaker. Oke. Soal nomor 2, apa fungsi dari icon highlight, underline, dan new file? Untuk highlight, membuat tulisan rata kanan. Untuk underline, membuat tulisan bergaris bawah. Dan untuk new file, untuk membuat dokumen baru.
Bagaimana urusan alur kerja komputer menurut kelompokmu? Input adalah untuk memasukkan data. Proses itu yang mengolah data atau memproses data. Output atau storage. Output itu yang menampilkan. Kalau storage itu yang menyimpan datanya. Tulisnya membuat mesin halaman untuk membuat dokumen baru dengan jumlah dan singkat. Tapi kalian tulis atau masukkan data yang diinginkan dan memberi tulis bentuk. Sudah? Cukup? Kalau udah berarti? Sekian dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Give applause buat kelompok 3. Silakan kembali pegang dulu nak. Oke, setelah itu lanjut ke kelompok 4. Sudah semua? Oke. Jadi kalian sudah melihat, sudah mengerjakan, insya Allah sudah paham, betul? Betul. Apakah ada yang mau ditanyakan dari pertemuan hari ini? Tidak. Berarti coba kita simpulkan tadi apa sih? Kita belajar ada berapa komponen? Komponen ada? Ya. Komponen ya, kalau penggunanya disebut sebagai brainware. Lalu terus ada 4 jenis, ada alur dari kerja komputer ada berapa? 4. Pertama, penyimpanan atau storage. Oke, terus tadi icon-icon dari Microsoft Word, fungsi icon tadi apa? Ingat? Untuk mempermudah ketika kita ingin mengedit atau mengerjakan tugasnya. Jadi nggak perlu ngelihat menu yang panjang kayak gitu. Nah, semuanya sudah maju ke depan, kita sudah paham. Insya Allah minggu depan itu pertemuan selanjutnya kita akan belajar. Ada yang pernah dengar tentang AI? Ada yang tahu AI kepanjangannya apa? Artificial? Ya, artificial intelligence kalau in English. Kalau bahasa Indonesianya kecerdasan? Ya, kecerdasan artifisial sih. Jadi nanti kita akan melanjutkan materi tentang kecerdasan artifisial ya. Kita akan tahu nih apa aja sih yang akan kita pelajari di AI. Apa itu AI? Apa aja contoh AI? Terus bagaimana kita menghadapi zaman dimana AI itu sekarang sudah marak dan bagaimana kita menyikapinya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Kalau semuanya paham, coba tolong jempolnya diangkat ke atas kalau paham semua. Oke, insya Allah berarti paham semua ya? Ya, alhamdulillah. Nah, untuk itu silakan flashcardnya dikumpulkan lagi jadi satu. Dan minta tolong perwakilan kelompoknya untuk mengumpulkan LKPD dan juga flashcardnya ke depan. Sekarang, silakan dikumpulkan sekarang ke depan. Dah. Nah, kalau sudah berarti sekarang silakan dirapikan bukunya. Setelah ini pelajaran apa? IPS. Oke. Pada bawa bukunya semua kan? Oke. Nah, sekarang berarti silakan ditutup. Terima kasih, thanks for your nice attention. Sampai ketemu lagi minggu depan. Semoga dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Silakan berdoa. Get ready. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Ibu. I love you so much. Thank you, I love you too. Terima kasih banyak. Semoga minggu depan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.